Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor and HICW Channel TV. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW temukan pelaksanaan pekerjaan penanganan segmen panjang, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan rekonstruksi pada ruas Balige, Tarabunga, Mehat, Batas Taput di Kabupaten Toba atau DAK oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 senilai 25 miliar lebih mangkrak. Hal itu mereka simpulkan setelah melaksanakan investigasi ke lokasi pelaksanaan pekerjaan ini hari Sabtu, 6 April 2024. Saat itu, mereka menemukan bahwa bangunan jembatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan ini belum selesai dikerjakan. Terlihat sayap dan rail guard serta trase jembatan belum selesai dikerjakan. Terlihat material batu pecah yang mungkin akan digunakan untuk mengecor trase, sayap, dan rail guard jembatan ini masih teronggok di lokasi pekerjaan ini. Ditemukan agregat tersebut banyak bercampur dengan material batu berbentuk bulat dan tidak pecah berukuran melebihi batu spilit. Kemungkinan besar material inilah yang digunakan untuk mengecor abutmen, balok, dan lantai jembatan ini. Sehingga mutu beton jembatan ini diragukan karenanya butuh pengujian kembali. Kendati belum selesai dikerjakan, namun pekerjaan ini tetap di PHO, bahkan telah dibayar lunas hingga 97%. Karena itu Elit Tipikor dan HICW mengatakan bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini telah terjadi perbuatan melawan hukum yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan toilet atau jamban beserta sanitasinya SD Negeri 1735051 Pintu Pohan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh CPSM senilai Rp149 juta lebih saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya, spesifikasi dan volume cat yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini diduga tidak sesuai terhadap volume cat yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Berdasarkan data yang kami peroleh dari bagian data dan riset, Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW disebutkan bahwa menurut analisa tentang pengecatan beton baru pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia disebutkan bahwa spesifikasi cat yang harus digunakan adalah setara Vinilex dan jumlah lapisan cat yang digunakan pada permukaan beton lama adalah sebanyak 4 lapis. Faktanya di lapangan, spesifikasi cat yang digunakan diduga tidak setara Vinilex dan hanya satu atau paling tidak 2 lapis. Oleh karena itu diduga telah terjadi pengurangan volume lapisan cat sebanyak 2 lapis dan spesifikasi cat yang tidak sesuai pada pelaksanaan pekerjaan ini. Hal tersebut diduga kuat berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari oknum konsultan supervisi dan pembiaran dari PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Penggunaan dana kapitas BPJS di UPT Puskesmas Rawat Inap Borbor, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini dipertanyakan publik. Pasalnya, kendati telah menerima sejumlah dana kapitasi BPJS setiap tahun, namun saat ini kondisi fisik bangunan puskesmas ini tidak terpelihara dan kurang terurus. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset, Deputi Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW disebutkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023, UPT Puskesmas Rawat Inap Borbor ini menerima dana kapitasi BPJS sebesar 570 juta lebih. Berdasarkan Juknis penggunaan data kapitasi BPJS, 40% dari dana tersebut di atas digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun fakta membuktikan bahwa saat ini, kondisi fisik bangunan gedung UPT Puskesmas Rawat Inap Borbor ini kurang terpelihara dan tidak terurus. Karena itu publik menduga bahwa pengelolaan dana kapitasi BPJS di puskesmas ini tidak sesuai dengan juknis yang ada, sehingga berpotensi telah diselewengkan oleh oknum kepala puskesmas untuk kepentingan pribadi dan golongannya, hingga berpotensi telah menimbulkan kerugian keuangan negara.
pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dikerjakan oleh CVKJ bersumber dana dari APBD Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai 199 juta rupiah lebih saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya baru berumur sekitar 3 bulan, jalan aspal lapen yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini sudah hancur lebur dan saat ini ditutupi kembali menggunakan material gerusan Galain C. Diduga hal tersebut dilakukan oleh oknum rekanan untuk menutupi aspal lapen yang sudah hancur lebur. Pantauan reporter Litipikor dan AHICW Channel TV Rabu 3 April 2024 ditemukan aspal lapen ini sebahagian sudah hancur lebur. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya siraman aspal lapen dan pemadatan yang dilakukan terhadap bangunan aspal lapen ini. Kondisi jalan ini menyulitkan bahkan mengancam keselamatan pengguna jalan yang mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4 saat melewati jalan ini terutama di malam hari. Publik menduga bahwa telah terjadi perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum rekanan dan oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Hal tersebut berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Agar kerugian keuangan negara atau daerah tersebut dapat dicegah, publik meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar segera mengaudit pelaksanaan pekerjaan ini. Lalu merekomendasikan kepada PPK dan rekanan agar segera mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara tersebut ke kas keuangan pemerintah daerah Toba. Penggunaan bantuan dana biaya operasional sekolah atau dana BOS di SMP Negeri 4 Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2022 dan 2023 menjadi sorotan dan perhatian publik. Diduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak mengacu kepada juknis penggunaan bantuan dana BOS yang sudah ada. Diduga kuat sejumlah bantuan dana BOS di sekolah ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS sekolah ini. Pasalnya saat ini kondisi fisik bangunan dan mobiler sekolah ini sangat memprihatinkan karena tidak terpelihara dan tidak terurus. Padahal sekolah ini menerima bantuan dana BOS yang jumlahnya cukup fantastis setiap tahunnya. Ditemukan plafon gedung sekolah ini banyak yang ambrol, mobiler berupa meja dan kursi siswa yang rusak, serta performance cat dinding yang kusam dan luntur serta kritik. Kondisi bangunan gedung dan mobiler seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan siswa dan guru saat melakukan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Menurut juknis penggunaan dana BOS, kerusakan-kerusakan plafon dan mobiler serta pengecetan dinding sekolah tersebut di atas harus diperbaiki dengan menggunakan dana BOS yang sudah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah setiap tahunnya di sekolah ini. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Deputi Data Riset Perkumpulan Litipikor NHICW disebutkan bahwa pada tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2022, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Laguboti ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah RKS K7 sekolah sebanyak 237 juta rupiah lebih. Selanjutnya pada tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Laguboti ini kembali menganggarkan dana BOS sebanyak 193 juta rupiah lebih. Maka total dana BOS yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 4 Laguboti ini mulai tahun anggaran 2022 hingga tahun 2023 adalah sekitar 430 juta rupiah lebih. Bila melihat besarnya jumlah bantuan dana BOS yang telah dianggarkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik bangunan gedung, mobiler sekolah dan pengecatan dinding gedung sekolah SMP Negeri 4 Laguboti ini, maka seharusnya kerusakan-kerusakan tersebut di atas tidak layak terjadi lagi. Dengan demikian patut diduga bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan untuk memperbaiki kerusakan fisik bangunan gedung, mobiler dan pengecatan dinding SMP Negeri 4 Laguboti ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS SMP Negeri 4 Laguboti untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Terjadinya penyelewengan dana BOS di SMP Negeri 4 Laguboti ini diduga dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Pengelolaan bantuan dana biaya operasional sekolah atau BOS di SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Diduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak mengacu terhadap juknis penggunaan bantuan dana BOS yang ada. Karena itu, diduga sejumlah bantuan dana BOS di sekolah ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS sekolah ini. Pasalnya saat ini kondisi fisik bangunan sekolah ini sangat memprihatinkan karena tidak terpelihara dan tidak terurus.
Padahal sekolah ini menerima bantuan dana BOS yang jumlahnya cukup fantastis setiap tahunnya. Ditemukan plafon gedung sekolah ini banyak yang ambrol, kaca gedung banyak yang pecah, sehingga banyak jendela yang tidak menggunakan kaca nako, namun hanya ditutup menggunakan plastik. Terlihat performance cat dinding sudah kusam, luntur, dan keriting. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan siswa dan guru saat melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Menurut juknis penggunaan dana BOS, kerusakan-kerusakan serta pengecatan dinding sekolah tersebut di atas harus diperbaiki dengan menggunakan dana BOS yang sudah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah setiap tahunnya di sekolah ini. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Deputi Data dan Riset Perkumpulan Elit Tipikor NHICW, disebutkan bahwa pada tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2022, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lagu Boto ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS K7 sekolah sebanyak 70 juta rupiah lebih. Selanjutnya pada tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lagu Boto ini kembali menganggarkan dana BOS sebanyak 167 juta rupiah lebih. Maka total dana BOS yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 1 Lagu Boto ini mulai tahun anggaran 2022 hingga tahun anggaran 2023 mencapai sekitar 237 juta rupiah lebih. Bila melihat besarnya jumlah bantuan dana BOS yang telah dianggarkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik bangunan gedung dan pengecatan dinding gedung sekolah SMP Negeri 1 Lagu Boto ini, maka seharusnya kerusakan-kerusakan tersebut di atas tidak layak terjadi lagi. Dengan demikian patut diduga bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan untuk memperbaiki kerusakan fisik bangunan gedung dan pengecatan dinding SMP Negeri 1 Lagu Boto ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS SMP Negeri 1 Lagu Boto ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Penggunaan dana bantuan biaya operasional sekolah atau BOS di SMA Negeri 1 Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2022 dan 2023 dipertanyakan publik. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan di Tipikor dan NHICW, disebutkan bahwa pada tahun anggaran 2022 dan 2023, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Uluan ini telah menganggarkan dana BOS sebanyak 200 juta rupiah lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS dana BOS ke-7 sekolah ini. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS, sejumlah dana tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada bangunan gedung SMA Negeri 1 Uluan ini. Namun fakta membuktikan bahwa saat ini jendela dan engsel-engsel pintu dari bangunan gedung sekolah SMA Negeri 1 Uluan ini masih ada yang kurang terurus. Karena itu, diduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Penggunaan dana bantuan biaya operasional sekolah atau BOS di SMA Negeri 1 Tinada, Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, kendati mengelola dana BOS yang jumlahnya cukup fantastis, namun saat ini kondisi fisik bangunan sekolah ini tidak terpelihara. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan Litipikor dan NHICW disebutkan bahwa pada tahun anggaran 2022 dan 2023, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tinada ini menganggarkan dana BOS sebanyak 89 juta rupiah lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS BOS K7 sekolah ini. Jumlah itu belum masuk dana BOS yang dianggarkan pada tahap 1 dan tahap 3 tahun 2023. Diperkirakan bila data pada tahap 1 dan 3 tersebut terakses, maka jumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah ini akan bertambah. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS, dana yang sudah dianggarkan pada komponen sarana dan prasarana sekolah tersebut di atas diperuntukkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik di sekolah ini. Namun fakta membuktikan bahwa kendati telah menganggarkan dana BOS yang cukup besar pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kondisi fisik bangunan SMA Negeri 1 Tinada ini masih sangat memprihatinkan. Karena itu publik menduga bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada.
Patut diduga bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Tinada ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS di sekolah untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan adanya dugaan pembiaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Gunting Saga Teluk Binjai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bersumber dari dana APBD Kabupaten Labuan Batu Utara tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh PT ARD senilai 39 miliar lebih diduga mangkrak. Pasalnya, hingga saat ini pembangunan jembatan merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan ini belum selesai dikerjakan. Diduga sebelumnya pekerjaan ini sudah diperpanjang dengan ketentuan denda, namun tidak selesai juga. Bila mengacu kepada peraturan yang ada, maka seharusnya kegiatan ini sudah harus diputus kontrak dan perusahaan yang mengerjakan pekerjaan ini dimasukkan ke dalam daftar hitam LKPP yang dikenal dengan istilah blacklist. Namun diduga PPK pelaksanaan pekerjaan ini tidak melaksanakan hal tersebut, sehingga publik menduga telah terjadi perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan pekerjaan ini. Ditemukan pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan ini belum selesai dikerjakan. Terlihat volume pembangunan jembatan ini hanya masih membuat jembatan alternatif dan 3 buah abutmen jembatan. Hal ini sangat merugikan warga karena tidak dapat mengeluarkan hasil perkebunan mereka, di mana jembatan alternatif yang dibuat tidak mampu menahan beban kendaraan yang lewat karena membawa kelapa sawit dan getah rambung dengan tonase yang cukup banyak. Tampak material besi tulangan dibiarkan tergeletak begitu saja di atas permukaan tanah dan di bawah pepohonan kelapa sawit yang ada di sekitar lokasi pembangunan jembatan ini. Publik menduga telah terjadi persekongkolan jahat yang dilakukan oleh oknum rekanan, oknum konsultan supervisi dan oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini dengan tidak memutus kontrak pelaksanaan pekerjaan ini. Mutu aspal hotmix dan beton bahu jalan yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Gunting Saga Teluk Binjai DAK Penugasan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuan Batu Utara tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh PT DCD senilai 23 miliar rupiah lebih saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya belum berumur setengah tahun, namun kondisi permukaan aspal hotmix saat ini sudah banyak yang awis dan berlubang. Demikian juga dengan bahu jalan beton, sudah banyak yang retak dan pecah. Performance aspal hotmix dan beton seperti ini diduga disebabkan oleh kurangnya campuran volume material aspal dan semen yang digunakan. Sehingga publik menduga bahwa mutu aspal hotmix dan beton yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak mencapai mutu aspal hotmix dan beton yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja, sehingga patut dilakukan pengujian laboratorium kembali. Pantauan reporter UTV Kor dan AHICW Channel TV dengan melakukan penelusuran di sepanjang pekerjaan ini, ditemukan bahwa permukaan aspal hotmix yang digunakan kasar dan berpori. Padahal pada spesifikasi umum 2018 tentang jalan dan jembatan disebutkan bahwa permukaan aspal hotmix yang sudah dihampar harus halus. Saat itu permukaan aspal hotmix sudah banyak yang berlubang dengan ukuran lubang yang cukup dalam dan besar. Kondisi jalan seperti ini sangat mengganggu kenyamanan, bahkan dapat mengancam keselamatan pengguna jalan ini terutama di malam hari. Terlihat warna aspal hotmix yang seharusnya hitam sudah mulai pudar dan berubah menjadi putih keabu-abuan, padahal saat itu umur aspal hotmix ini baru seumur jatuh. Kondisi permukaan aspal hotmix seperti ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya volume campuran material aspal yang digunakan. Ditemukan banyak agregat berbentuk bulat dan lonjong dan berukuran lebih dari setengah. Banyak yang muncul ke permukaan lapisan aspal hotmix, padahal ukuran agregat untuk aspal hotmix harus pecah dengan maksimal size setengah atau yang sering disebut dengan spillit. Karena itu, patut diduga bahwa spesifikasi campuran material agregat yang digunakan untuk material aspal hotmix ini tidak sesuai terhadap spesifikasi campuran material agregat yang dipersyaratkan pada kontrak kerja.
Performa beton bahu jalan ditemukan kasar dan sudah aus. Ditemukan banyak bercampur dengan material kayu-kayu kecil dan biji sawit. Patut diduga volume material semi yang digunakan pada beton bahu jalan ini tidak sesuai terhadap volume semen yang dipersyaratkan, sehingga diduga mutu bahu jalan ini tidak mencapai mutu beton bahu jalan yang dipersyaratkan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Karena itu publik menduga bahwa mutu material aspal dan beton bahu jalan yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini cacat mutu, sehingga butuh pengujian laboratorium kembali. Publik menduga bahwa oknum rekanan telah berbuat curang pada pelaksanaan pekerjaan ini. Hal itu dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan adanya dugaan pembiaran dari oknum PTK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Penggunaan dana bantuan biaya operasional sekolah atau BOS di SMA Negeri 1 Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya kendati mendapat dana BOS mulai tahun 2022 hingga tahun 2023 yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, namun kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMA Negeri 1 Pintu Pohan Meranti ini masih rusak. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan Litipikor dan AHIC disebutkan bahwa pada tahun anggaran 2022 dan 2023, Sekolah SMA Negeri 1 Pintu Pohan Meranti ini mendapat bantuan dana BOS sehingga 400 juta rupiah lebih. Diketahui kepala sekolah ini telah menganggarkan dana BOS sebanyak 40 juta rupiah lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS BOS K7 sekolah ini. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS, 40 juta dana BOS tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bangunan gedung SMA Negeri 1 Pintu Pohan Meranti ini. Namun fakta membuktikan bahwa saat ini, kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMA Negeri 1 Pintu Pohan Meranti ini masih banyak yang rusak. Karena itu, publik menduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Patut diduga bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Pintu Pohan Meranti ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS sekolah ini untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan pembiaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Penggunaan dana bantuan biaya operasional sekolah atau BOS di SMP Negeri 1 Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, kendati mendapat dana BOS mulai tahun 2022 hingga tahun 2023 yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, namun kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMP Negeri 1 Pintu Pohan Meranti ini masih rusak. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan Litipikor dan AHIC, disebutkan bahwa pada tahun anggaran 2022 dan 2023, Sekolah SMP Negeri 1 Pintu Pohan Meranti ini mendapatkan bantuan dana BOS hingga 390 juta rupiah lebih. Diketahui tahun 2022 dan 2023, kepala sekolah ini telah menganggarkan dana BOS sebanyak 60 juta rupiah lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS BOS K7 sekolah ini. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS, 60 juta tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bangunan gedung SMP Negeri 1 Pintu Pohan Meranti ini. Namun fakta membuktikan bahwa saat ini kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMP Negeri 1 Pintu Pohan Meranti ini masih banyak yang rusak. Karena itu publik menduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Patut diduga bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 1 Pintu Pohan Meranti ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS sekolah ini untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan pembiaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba.
pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani di Desa Sigaul Barat, Kecamatan Uluan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba, saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, pekerjaan ini diduga dikerjakan asal jadi dan minim pengawasan, sehingga pelaksanaannya diduga tidak sesuai bestek bangunan dan RAB yang dituangkan pada kontrak kerja. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan LIT Tipikor dan AHICW, disebutkan bahwa pekerjaan ini dikerjakan oleh CVBLJ senilai Rp142 juta lebih. LIT Tipikor dan AHICW menyebutkan bahwa berdasarkan investigasi yang telah mereka lakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini, mereka menemukan adanya dugaan pengurangan material batu dan pemadetannya. Karena itu, diduga bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini telah terjadi perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum rekanan dan pembiaran perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum pengawas dan PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Ada dugaan bahwa sebelum bekerja, oknum rekanan sudah dipungut fee terlebih dahulu. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan ini diduga kuat berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani Desa Opu Raja Hutapea Timur, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, pekerjaan ini diduga dikerjakan asal jadi dan minim pengawasan, sehingga pelaksanaannya diduga tidak sesuai bestek bangunan dan RAB yang dituangkan pada kontrak kerja. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan LIT Tipikor dan AHICW, disebutkan bahwa pekerjaan ini dikerjakan oleh CVP senilai Rp113 juta lebih. LIT Tipikor dan AHICW menyebutkan bahwa berdasarkan investigasi yang telah mereka lakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini, mereka menemukan adanya dugaan pengurangan material batu dan pemadatannya. Karena itu diduga bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini telah terjadi perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum rekanan dan pembiaran perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum pengawas dan PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Ada dugaan bahwa sebelum bekerja, oknum rekanan sudah dipungut fee terlebih dahulu. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan ini diduga kuat berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Agar kerugian keuangan negara atau daerah tersebut dapat dicegah, LIT Tipikor dan AHICW meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar segera melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani di Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Karena diduga dikerjakan asal jadi, sehingga tidak sesuai terhadap bestek bangunan dan RAB yang dituangkan pada kontrak kerja. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan LIT Tipikor dan AHICW, disebutkan bahwa pekerjaan ini dikerjakan oleh CVSL senilai Rp111 juta lebih. LIT Tipikor dan AHICW menyebutkan bahwa berdasarkan investigasi yang telah mereka lakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini, mereka menemukan adanya dugaan pengurangan material batu dan pemadatannya. Karena itu, mereka menduga bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini telah terjadi perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum rekanan dan pembiaran perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum pengawas dan PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Diduga hal tersebut disebabkan oleh sebelum bekerja, oknum rekanan sudah dipungut fee terlebih dahulu. Dukung LIT Tipikor dan AHICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.